Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Yanto. Hari ini kita akan belajar tentang vokasi IT, yaitu tentang Office Excel ya. Ini adalah vokasi IT untuk Excel bagian yang kedua. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita akan bahas tentang 4 hal, yaitu ada rumus if. Nah, ini rumus if, rumus sum if, rumus count if, sama rumus concatenate gitu ya. Nah, nanti fungsinya buat apa? Nah, nanti silahkan nanti teman-teman perhatikan ya. Oke, sebelumnya ini akan saya kasih tutorial dulu bagaimana cara bikin tabel yang bagus. Meskipun teman-teman ketika ngetik di cell, ini namanya cell ya, langsung diketik juga bisa. Cuman ini nanti untuk biar lebih rapi begitu ya. Nah, oke. Yang pertama adalah untuk bagian F. Nah, gimana sih kita bikin seperti ini? Nah, misalkan gitu ya. Nanti gimana cara bikin tabelnya? Ya, oke. Bagi teman-teman yang sudah bisa langsung ke poinnya, ke rumusnya. Cuman kalau bagi teman-teman yang belum terlalu paham, bisa disimak bagaimana cara membuat tabel dengan baik dan benar dan terlihat rapi. Nah, begitu ya. Oke, yang pertama adalah kita akan tentang ini ya, tentang rumus if ya. Itu kan di situ ada tabel, nama, nilai dan predikat ya. Ini ada tabel, nama, nilai dan predikat. Nah, nanti yang pertama adalah oke, kita mulai dari yang pertama. Kita tulis dulu nama. Nah, tulis ini nama, terus kemudian nilai, kemudian predikat. Nah, nanti teman-teman, ini contoh penulisan tabel ya. Nanti teman-teman harapannya nanti nulisnya di sini ya. Bukan di sini kan cuma contoh pembuatan tabel. Nah, kemudian ini namanya misalkan saya bikin Agung misalkan. Saya bikin beda ya. Terus kemudian Louis, terus kemudian Smith misalkan. Terus kemudian Aldi. Nah, misalkan begini. Nah, misalkan ada 4 nama sajalah. Nilainya berapa? Misalkan kita acak saja, misalkan nilainya 82, terus kemudian 72, terus kemudian 55, terus kemudian 95. Nah, misalkan begini. Nah, nanti cara bikin tabel yang bagus, nanti di sini di blok seperti ini, di blok. Kemudian nanti dipas di bagian sini, di bagian, nah ini lihat sini ya. Nah, di sini ada tulisan bottom border. Nah, bottom border, nah di sini klik di sini. Terus di klik ya di sini, all border. Nah, nanti langsung ada garisnya semua. Nah, di bagian sini misalkan mau diganti apa misalkan ini misalkan saya kasih warna biru misalkan shadingnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, klik di sini. Nah, nanti di sini ada tulisan fill color. Nah, kasih warna apa misalkan. Saya misalkan pakai warna biru misalkan. Ini agak gelap nih ya, nggak apa-apa. Misalkan kemudian tulisannya saya ganti warna putih biar lebih cakep. Nah, di sini tulisan ini ya. Nah, ini ada tulisan A. Di sini ada A di sini ya. Nah, font color. Nah, misalkan warnanya putih. Nah, terus kemudian dibikin bold. Nah, kan lebih cakep ya. Ini kan belum rata tengah nih. Kita blok di sini, kemudian kita pakai yang ini ya. Center. Nah, begitu. Nah, ini juga kita bikin ini rata kiri saja cukup. Nah, kita bikin rata kiri. Kemudian yang dua ini kita bikin rata tengah. Nah, pakai ini aja, center lagi. Nah, jadi biar lebih terlihat rapi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nanti ini berlaku untuk yang lain sama. Jadi cara bikin tabel kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk pembuatan tabel saya pikir sederhana seperti ini aja. Nanti teman-teman silakan berkreasi. Jadi ini tadi apa? Di bagian border ini untuk membuat garis pada tabel. Nah, gitu. Nah, terus di sini tadi ini apa? Untuk memberikan warna pada tabel. Nah, di sini adalah untuk memberikan warna pada tulisan font. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke tujuan utama kita. Nah, kita nanti akan bikin 4 rumus ya. Ada if, ada sum if, ada count if, ada concatenate gitu ya. Oke, yang pertama adalah if. Nah, di sini sudah saya kasih rumusnya, logika if. Nah, logika if itu apa? Di sini digunakan salah satunya untuk menentukan ranking. Bukan menentukan ranking, lebih tepatnya untuk konversi nilai. Nah, misalkan
Kalau 92 itu dikonversi ke dalam bentuk huruf itu seperti apa? Nah, nanti keterangan seperti ya teman-teman ya. Nah, ini keterangan seperti ini. Nah, di sini bagi teman-teman nanti silakan diikutin saja yang di sini. Jadi nanti seperti ini. Jadi kalau A itu adalah 91 sampai 100 itu dapat nilai A. Nilai B itu adalah 81 sampai 90. Nilai C adalah 66 sampai 80. Nilai D itu adalah 51 sampai 65. Nilai E itu adalah 0 sampai 50. Nah, kalau kemudian ada 5 orang anak ini, ada Roger, ada Louis, ada Kevin, Arnold dan Smith, dengan nilai seperti ini, bagaimana cara mengkonversinya? Nah, nanti kita menggunakan logika if. If itu artinya adalah jika. Nah, untuk lebih memahami, silahkan nanti teman-teman lihat di bagian sini ya, di formula bar. Nah, di kotak rumus, yang namanya kotak rumus. Nanti silahkan teman-teman perhatikan di sini. Oke, yang pertama adalah kita mau ke Roger dulu. Cukup satu untuk kemudian semuanya. Yang penting nulisnya udah bener. Nah, perhatikan caranya. Klik sel di bagian predikat sama dengan di sini. Klik sel predikat yang bawahnya ya. Tulis sama dengan. Nah, kemudian apa? Pakai if, tulis if. Nah, kalau tulis if boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf kapital. Terus logical testnya apa? Kita pakai angka yang diklik sini tadi. Klik di sini, klik di sini. Nah, di sini apa? Ingat ini perhatikan B2. Berarti yang kita ingin ketahui adalah B2. Nilai B2 itu berapa? 92. Nah, B2. Nanti apa? Jika B2 itu lebih besar atau sama dengan dari berapa ini paling kecil? 91, berarti tulis 91. Terus titik koma, terus dikasih tanda petik 2. Nah, petik 2 dikasih nilai A. Ingat ya hurufnya kapital karena nanti kita pengennya nilainya adalah dalam bentuk huruf kapital A. Titik koma lagi. Nah, setelah titik koma lagi apa? Kita tulis if lagi, F lagi. Nah, seperti ini. Kurung buka. Dia otomatis kurung buka ya, teman-teman ya. Terus tadi apa? Kita ingin menentukan nilai pada 92. 92 tadi apa? B2 kan. Ketik lagi B2. Ingat ya, pakai huruf kapital. B2. Nah, terus kemudian apa? Lebih besar sama dengan acuan berikutnya apa? Yaitu angka berapa ini? Angka 81. Berarti 81 titik koma. Nilainya berapa jika 81? Yaitu nilainya adalah B. Nah, ketik B. Nah, tanda petik 2. Tanda petik huruf B itu harus dikasih tanda petik depan belakang, itu artinya adalah tulisan. Terus kemudian apa? Titik koma lagi. Kita pakai logika F lagi. Lanjut. Nah, ingat tadi B2, berarti ini tetap tulis B2. Lebih besar sama dengan berapa? Setelah tadi 81, berarti bawahnya berapa ini? Bawahnya adalah 66, berarti tulis 66. Titik koma, nilainya berapa? Kalau 66 tadi, yaitu adalah nilainya C, berarti titik koma, titik petik 2, C. Titik petik 2, nah tutup. Nah, tanda petik 2 tutup ya. Nah, selalu dibuka dan ditutup, jangan lupa itu. Habis itu apa? Titik koma lagi. Titik koma lagi kita apa? Kita pakai if lagi, karena kita masih pakai menggunakan logika. Boleh pakai huruf if kecil, boleh pakai huruf if besar. Nah, begitu ya. Terus kemudian kurang buka, kita masih menggunakan nilai yang tadi yaitu apa? B2, berarti B2. Tetap ingat ya. Kalau di sini B2, ini juga B2, di sini juga B2. Jadi harus konsisten, selalu B2. Nah, lebih besar sama dengan berapa? Setelah tadi C sekarang ke D. Nah, yaitu 51. Titik koma, hasilnya apa? Yaitu apa? D ya. Nah, tadi kan habis A, terus ini B, terus ini C, berarti sekarang adalah D ya. Ini D. Nah, begini. Tanda petik tutup. Tanda petik tanda dua petik ya. Petik 2 tutup. Terus kemudian apa? Titik koma. Nah, ini artinya adalah jika bukan A, jika bukan B, jika bukan C, jika bukan D, maka selain itu adalah harus ditulis dengan E. Jadi nggak perlu dengan menulis if lagi. Petik 2, terus kemudian ketik E. E besar. Tutup. Terus kurung tutup.
Berapa kurung tutupnya? 4 kali. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, selesai. Dapat nilai A. Apakah betul? Kita cek. Nilai 92 itu berapa? Nilai 92 adalah antara rentang 91 sampai 100. Nah, ini apa? Boleh teman-teman ketik manual di sini boleh. Cuman cara paling cepat adalah ini, klik yang di sini. Di sini terus ditarik ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, ditarik ke bawah. Nah, selesai. 68 apakah C? Betul. 68 antara 66 sampai 80. 75 apakah C? 75 betul. Antara 66 sampai 80. 93 apa? Betul. Lebih dari 91 berarti A. Nah, D itu berapa? 51 sampai 65. Berarti betul. Ini 62 masih jangkauannya. Nah, gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini kita delete dulu sama. Setelah teman-teman ke sini cukup diklik yang di sini, terus kemudian di sini muncul tanda plus, terus double klik saja, double klik. Sorry. Nah, double klik. Nah, langsung muncul ke bawah. Jadi nggak perlu ditarik. Cukup tadi muncul. Nah, saya ulangi lagi ya biar lebih paham. Klik yang di sini, terus sampai di sini muncul tanda plus, langsung double klik. Double klik ini double klik yang sebelah kiri ya, bukan yang kanan, yang kiri. Nah, begitu ya. Nanti kalau misalkan teman masih bingung, nanti silahkan diputar ulang videonya. Oke? Itu yang pertama adalah if. Nah, yang berikutnya adalah sum if. Sum if ini kita pengen mengetahui seperti ini. Misalkan nih di sini ada data penjualan barang. Ini nama SPG-nya, ada SPG, ada SPB. Nah, ada Rita, Agus, Joni dan seterusnya. Jenis kelaminnya wanita, pria, dan seterusnya. Penjualnya, Rita itu mampu menjual 23 barang. Agus mampu menjual 12 barang, dan seterusnya. Kita pengen tahu jumlah penjualan pria itu berapa, jumlah penjualan wanita itu berapa. Nah, ini nanti kita menggunakan sum if. Jadi penjumlahan jika, akan begitu ya. Jadi penjumlahan jika. Jadi akan dijumlah jika sesuai dengan ketentuan. Nah, gitu maksudnya. Makanya di sini sum if. Sum itu artinya jumlah, if itu artinya jika. Kalau diterjemahkan secara letterlek jumlah jika. Cuma secara pemahaman akan dijumlahkan jika sesuai kriteria. Nah, gitu. Kita masuk ke sini ya, misalkan pria di sini sama ada di sini ya. Pria, saya tulis sama dengan, kemudian apa? Sum if, tulis sum if. Nah, mau pakai huruf kecil boleh, huruf besar juga boleh. Terus kemudian apa? Di blok jenis kelaminnya dari wanita sampai wanita di sini. Jadi yang kolom yang kedua ya. Kemudian titik koma, kriteria kan, suruh nulis kriteria. Kriterianya apa? Kita pengen menjumlahkan yang pria saja, berarti petik 2 terus pria. Nah, karena kita hanya ingin menjumlahkan yang pria saja. Terus titik koma, sum range, berarti jumlah penjualan semuanya dari sini. Sekarang kolom yang ketiga. Kurung tutup. Sama dengan, nah 51. Nah, kalau yang ini nggak boleh di double klik begini, nggak boleh. Karena kan ini yang satu pria, yang satu wanita. Nah, ini harus sendiri juga. Nanti akan kita buktikan nanti ya. Sama yang ini yang kedua, sama dengan, berarti sum if. Nah, jadi sum if. Kemudian range-nya berarti jenis kelamin, sini. Titik koma, kemudian kriterianya apa? Kita pengen yang wanita. Nah, petik ya, petik buka sama petik tutup. Jadi tanda petik 2, terus kemudian wanita, petik 2 tutup. Nah, terus titik koma, sum range-nya berarti yang penjualan dari sini sampai sini. Nah, gitu. Tutup. Jangan lupa dikurung tutup ya. Oke, nah 152. Oke, coba kita cek apakah betul pria, wanita. Oke, kita pakai manual misalkan. Prianya berarti yang mana? Pria itu berarti ini 12 ditambah 26 ditambah berapa lagi nih? 13. Apakah betul? 51 sesuai. Yang wanita misalkan sama dengan yang wanita berarti ini dong. Kayak gini, klik tambah, klik tambah, klik tambah, klik tambah, klik
sama dengan. Nah, 152. Berarti sesuai. Ini cara manual, ini cara sum if. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah count if. Nah, count if. Nah, kita pengen mengetahui jumlah SPG-nya. Nah, kalau tadi adalah hasil penjualan dari SPG maupun SPB, kita pengen tahu SPG ceweknya itu berapa, SPG cowoknya itu berapa. Nah, gitu. Ini count if. Nah, kita menggunakan count if. Sama seperti yang tadi. Nah, ini nanti menggunakan count if. Berarti sama dengan count if. Nah, ini kemudian range. Range apa? Jenis kelamin. Nah, di sini. Kemudian titik koma, kriterianya apa? Kita pengen mengetahui berapa sih prianya. Nah, begitu. Berarti ini tanda petik kriterianya adalah kita pengen tahu jumlah prianya berapa. Kurung tutup. Nah, 3. Yang wanita sama, berarti sama dengan count if. Count if. Kemudian range-nya adalah jenis kelamin. Titik koma, kriterianya apa? Kriterianya adalah wanita. Kurung tutup. Nah, 5. Apakah kita cek? Coba nih. Prianya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti betul 3. Wanitanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar ada 5. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah concatenate. Nah, ini bahasa Inggrisnya gimana? Semoga saya nggak salah, concatenate gitu ya. Ini maksudnya apa sih concatenate? Ini adalah fungsinya adalah kita nyambung-nyambung teks. Misalkan saya punya teks 1, teks 2, dan teks 3. I love you. Nah, gitu. Kalau di Excel itu kalau misalkan angka biasanya kan suka buat jumlahin angka. Nah, bagaimana kalau kita pengen menggabung-gabungkan kata gitu ya. Nah, misalkan begini. Ini ada teks 1, ini ada teks 2, ada teks 3. Nah, ini kita akan menggunakan 3 rumus sekaligus. Menggunakan menggunakan dan juga spasi, karena kita pengen nanti supaya ada spasi. Dan yang berikutnya adalah concatenate gitu ya. Yang pertama, saya menggunakan dan. Jadi cukup menggunakan simbol dan aja. Gimana caranya? Nah, teman-teman nanti bisa lihat yang di sini ya. Ini contoh rumusnya. Berarti kita tulis dulu. Berarti sama dengan, coba perhatikan, klik teks 1 dan nah, teks 2 dan teks 3. Berarti dannya ada 2. Enter. Nah, jadinya adalah I love you. Tulisan I love you di sini ternyata apa? Tulisan I love you ini ternyata tanpa spasi. Nah, kalau tanpa spasi kan kita bingung bacanya kan ya. Nah, gimana cara menambahkan spasi? Ya udah, spasi itu nanti termasuk karakter tulisan. Nah, nanti kita tambahkan dengan tanda petik 2, spasi, petik 2 sebagai penutup. Nah, lebih jelasnya simak di sini ya. Sama dengan, berarti teks 1, nah, terus dan disambung dengan apa? Kita pengen spasi kan? Berarti petik 2 spasi petik 2. Nah, itu berarti baru spasi yang pertama I ke love. Nah, terus apa? Dan. Berarti dan itu berarti artinya nambahin. Ditambahin siapa? Ditambahin yang love. Nah, ditambahin yang love. Nah, terus habis itu apa? Habis itu ditambahin dan lagi. Dan, tapi kita pengen spasi dong biar nanti tulisannya bagus, ya kan? Petik 2, spasi, petik 2 sebagai penutup. Nah, kan belum selesai. Dan lagi kita ke you. Nah, udah selesai. Enter. Nah, jadinya beda kan ya. Di sini I love you. Oh ya teman-teman, di sini tanda petik 2 awal dan akhir nggak usah ditulis ya. Ini maksudnya biar kalian paham saja. Jadi ini rumus untuk yang di atasnya ini cuman petik 2 awal dan akhir. Jadi petik awal sama petik 2 akhir ini nggak ditulis. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya. Oke, ini tadi yang langsung disambung tanpa adanya spasi. Ini ada spasi.
Cuman kan ini repot, ya ini repot kita tulis dan spasi, dan spasi. Lebih enak pakai concatenate gitu ya. Nah ini gimana caranya? Nah coba perhatikan, sama dengan kita pakai ini, rumus ini. Concatenate, nah concatenate yang ini. Nah tinggal tambah aja, teks 1, titik koma. Nah karena kita pengen spasi, berarti tambah spasi aja. Nah pakai petik 2 ya teman-teman. Terus titik koma lagi. Teks 2. Nah, ini. Titik koma lagi kita pengen ada spasi kan? Ya udah kasih spasi aja. Terus titik koma lagi baru yang teks yang ketiga. Coba kita enter. Nah, I love you. Nah, gitu ya. Nah, sudah I love, jadi sudah sesuai. Jadi ini pakai rumus dan ini pakai rumus concatenate. Nah, terserah mau pakai yang mana. Nah, kalau udah selesai nanti tinggal di drag ini ke sini ke bawah. Ini ke sini ke bawah. Ini diklik, di pojokan ada, terus ditarik ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk materi hari ini saya pikir itu saja. Jadi rumus Excel ini akan saya bagi jadi 3. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin sempat ada error bagian recordingnya, nanti akan saya perbaiki di file berikutnya. Nanti akan ada rumus Excel bagian 1 dalam bentuk recording yang lebih bagus. Oke ya. Nanti setelah selesai silakan teman-teman save dengan nama teman-teman ya. Misalkan save, nah file, save as, dikasih nama kalian dalam bentuk Excel ya. Oke. Itu aja untuk hari ini. Untuk jika ada pertanyaan yang lain nanti bisa kontak ke WA saya. Untuk pembelajaran pembelajaran tentang vokasi IT Excel untuk hari ini cukup sekian dari saya. Semangat mengerjakan semuanya.